Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang teori administrasi publik. Yang pertama, ada pengertian teori. Teori diartikan sebagai cara atau jalan terpendek untuk menyatakan sesuatu yang penting atau pengetahuan ilmiah yang menjelaskan sesuatu gejala tertentu. Yang kedua, ada jenis-jenis teori administrasi publik. Teori administrasi publik menurut William L. Morrow terdiri dari yang pertama ada teori deskriptif, yaitu menggambarkan apa-apa yang nyata terjadi dalam suatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor orang berperilaku. Misalnya, menggambarkan sebab-sebab dari penyakit administrasi. Yang kedua ada teori preskriptif, yaitu mengarahkan perubahan-perubahan kebijakan dan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Misalnya, teori administrasi untuk melakukan pembaharuan, koreksi, dan memperbaiki proses pemerintahan. Yang ketiga ada teori normatif, yaitu mempersoalkan peran birokrasi. Yang keempat ada teori asumtif, yaitu memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktek administrasi. Yang kelima ada teori instrumental, yaitu menekankan pada alat, teknik, dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi dari teori, yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan, meramalkan, mengendalikan, atau mengontrol gejala. Arti penting teori administrasi disebabkan oleh 5 hal berikut. Yang pertama, teori administrasi menyatakan sesuatu yang bermakna, yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Yang kedua, teori administrasi dapat menyajikan suatu perspektif. Yang ketiga, teori administrasi merancang lahirnya cara-cara baru dalam hal-hal yang berbeda. Yang keempat, teori administrasi yang telah ada dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori administrasi lainnya. Yang kelima, teori administrasi dapat membantu penggunanya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya. Yang terakhir ada paradigma ilmu administrasi publik. Istilah paradigma mempunyai pengertian konseptual di dunia akademik. Populer sejak Thomas Kuhn menerbitkan bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution 1962, dikenal dengan Kuhn's paradigm. Menurutnya, ilmu berkembang atau dikembangkan melalui perubahan paradigma atau pengolahan pikiran pada ilmuwan atau pakar-pakar disiplin ilmu yang bersangkutan. Ciri pokok paradigma adalah suatu pemikiran berdasarkan asumsi-asumsi terhadap dunia nyata di sekelilingnya. Menurut Egon G. Guba, ada 3 karakteristik pada paradigma yang dikemukakannya, yaitu paradigma yang bersifat ontologikal. Ontologi mengacu pada asumsi peneliti tentang hakikat realitas, termasuk apa yang ada, apa yang dapat diketahui, dan bagaimana pengetahuan dapat diperoleh. Contoh posisi ontologis antara lain, yang pertama ada objektivisme, pandangan bahwa ada realitas objektif yang dapat diamati dan diukur secara independen dari pengamatnya. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa realitas dibangun melalui proses sosial dan budaya, dan oleh karena itu bersifat subjektif dan bergantung pada konteks. Yang ketiga, pragmatisme, yaitu pandangan bahwa realitas itu kompleks dan memiliki banyak segi, dan bahwa perspektif ontologis yang berbeda mungkin berguna dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, paradigma yang bersifat epistemologikal. Epistemologi mengacu pada keyakinan peneliti tentang bagaimana pengetahuan dapat diperoleh
dan apa yang merupakan pengetahuan yang valid. Contoh posisi epistemologis antara lain, yang pertama ada empirisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui observasi dan pengalaman, dan bahwa bukti empiris merupakan dasar pengetahuan ilmiah. Yang kedua, rasionalisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika, dan bahwa penalaran deduktif dapat menghasilkan pengetahuan tertentu. Yang ketiga, interpretivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan dikonstruksi secara sosial dan subjektif, dan bahwa metode penelitian kualitatif paling cocok untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia. Yang terakhir, paradigma yang bersifat metodologikal. Metode mengacu pada teknik atau alat penelitian spesifik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Contoh metode penelitian antara lain, yang pertama ada survei, yaitu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari sejumlah besar responden melalui kuesioner atau wawancara. Yang kedua, studi kasus, yaitu metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap individu, kelompok, atau fenomena tertentu. Yang ketiga, eksperimen, yaitu metode penelitian yang melibatkan manipulasi satu atau lebih variabel untuk menentukan pengaruhnya terhadap suatu hasil. Yang keempat, analisis isi, yaitu metode penelitian yang melibatkan analisis komunikasi tertulis atau verbal untuk mengidentifikasi tema dan pola. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.